Partai Demokrat resmi melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Keempat akun tersebut dinilai melakukan provokasi dan fitnah dengan menuding Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Situasi makin panas. Sobat, relawan Prabowo Gibran Jokowi kini solid bersatu, hadir sebagai wujud dukungan moral sekaligus menolak keras segala bentuk politik adu domba. Dalam berbagai interaksi, Pak Jokowi sendiri sempat menyatakan bahwa memang ada orang besar di balik proses perkara ini. Baru-baru ini, Aliansi Relawan Prabowo Gibran Jokowi menanggapi laporan yang diajukan Badan Hukum dan Pengamanan Partai BHP-PDPP Partai Demokrat ke kepolisian. Laporan itu terkait akun-akun media sosial yang dianggap memfitnah Susilo Bambang Yudhoyono SBY sebagai dalang di balik polemik isu ijazah palsu Joko Widodo. Aliansi Relawan, yang mayoritas pendukung Jokowi, menuding Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan langkah blunder karena mengizinkan kadernya menempuh jalur hukum. Tapi jangan salah, Aliansi Prabowo Gibran Jokowi menyatakan siap meladeni tantangan hukum ini. Mereka bahkan sudah membentuk posko relawan yang digawangi oleh Persatuan Advokat Pradi Bersatu. Yang mengejutkan, dalam konferensi pers yang dimotori Andi Azwan, aliansi ini tak segan menyerang SBY dan AHY. Mereka mencurigai adanya keterlibatan Partai Demokrat dengan gerakan Rai Suryo CS yang terus menggempur Jokowi lewat isu ijazah palsu. AHY ya jangan membiarkan anak buahnya bekerja gegabah, katanya calon pemimpin. Masa langsung menyimpulkan akun Budi Sempil yang itu adalah istri saya. Andi Azwan mengaku habis dibully dan dimaki-maki oleh orang-orang Demokrat di media sosial. Bahkan sukunya pun ikut dihina gara-gara keteledoran AHY. Ia menegaskan keteledoran ini adalah tanggung jawab AHY, karena menurut konfirmasi dari petinggi Demokrat sendiri, semua laporan dan somasi tersebut dilakukan atas seizin dan sepengetahuan AHY. Meski begitu, pihak relawan menyayangkan langkah somasi terbuka tanpa surat resmi ini dan berharap proses hukum tak perlu dilanjutkan karena dianggap membuang waktu. Kini, gabungan kekuatan dari Posko Penegakan Hukum Berani Bersatu, Tim Hukum Merah Putih, Petisi Ali, hingga Farhad Abbas Associates sudah siap berkolaborasi menghadapi laporan ini. Mereka menegaskan bahwa kritik dari YouTuber dan podcaster adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati, bukan dikriminalisasi. Polemik ini pun menimbulkan sorotan baru mengenai dinamika internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Ada persepsi bahwa langkah hukum yang direstui SBY dan AHY ini adalah sinyal ketegangan politik dalam koalisi. Aliansi Relawan bahkan menuding langkah AHY melaporkan pendukung Jokowi ibarat duri dalam daging yang bisa menggoyang keharmonisan kabinet Prabowo Gibran. Apakah AHY ingin jadi duri dalam daging di pemerintahan KIM? Kritik relawan makin tajam. Mereka menyarankan AHY untuk lebih hati-hati dan dewasa dalam berpolitik, apalagi Demokrat kini sudah menjadi bagian dari koalisi yang mendapat jatah menteri. Di sisi lain, muncul spekulasi tentang hubungan antara Rai Suryo dan SBY. Mengingat Rai adalah mantan petinggi Demokrat, banyak yang bertanya, apakah Demokrat memang berada di balik manuver Rai Suryo terkait isu ijazah Jokowi? Edi Armando pun angkat bicara, menyarankan Demokrat menghentikan langkah hukum mereka karena justru memperkuat dugaan tersebut dan memperburuk reputasi koalisi. Namun, pihak Demokrat membantah keras. Mereka menegaskan SBY merasa terganggu dengan fitnah yang menyebut dirinya berada di balik isu ijazah palsu. Hubungan SBY dan Jokowi diklaim tetap baik selama ini. Rai Suryo sendiri memberikan klarifikasi. Ia menegaskan sudah mengundurkan diri secara hormat dari Demokrat sejak Maret tahun 2020 dan tidak ada hubungan struktural lagi. Tim kuasa hukumnya pun memastikan tidak ada orang besar atau boher di belakang gerakan Rai Suryo. Semuanya murni perjuangan untuk mencari kebenaran terkait ijazah Pak Jokowi. Kabar terbaru, praktisi hukum Egy Sujana, yang sempat menjadi tersangka, dikabarkan telah menemui Jokowi untuk menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf setelah melihat bukti ijazah asli. Langkah ini disambut baik oleh para relawan sebagai bentuk itikat baik untuk menutup sengketa publik yang sudah berlarut-larut. Bagaimana kelanjutan drama politik ini? Akankah koalisi tetap solid atau justru makin memanas? Like, comment, subscribe untuk update politik terbaru.